Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak soleh dan soleha kelas 6. Gimana kabarnya? Semoga anak-anak di rumah selalu diberikan kesehatan dan kesemangatan dalam belajar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anak, sebelum mulai pelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Anak-anak, sudah disiapkan buku tematik 6A-nya? Nah, kalau sudah disiapkan, anak-anak buka halaman 44. Hari ini kita akan belajar subtema 2, pembelajaran 1, 2, dan 3. Anak-anak, sekarang dibuka halaman 45. Nah, di halaman 45 ini kita akan belajar mata pelajaran IPA. Materi yang akan kita pelajari tentang perkembangbiakan generatif pada hewan. Ustazah akan bacakan materi pada pelajaran IPA. Semua makhluk hidup harus berkembang biak agar jenisnya tidak punah. Termasuk hewan. Perkembangbiakan hewan terdiri dari dua cara, yaitu generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan generatif merupakan perkembangbiakan yang terjadi karena bersatunya sel kelamin jantan atau disebut spermatozoid dan sel kelamin betina atau disebut ovum. Perkembangbiakan generatif hewan dibedakan menjadi 3. Pertama, bertelur disebut ovipar, melahirkan disebut vivipar, bertelur dan melahirkan disebut ovovivipar. Nah, itulah perkembangbiakan generatif pada hewan. Yang pertama ada bertelur disebut ovipar. Nah, hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur adalah bangsa burung, ikan, reptilia, serangga, dan amfibi. Ada 2 cara pembuahan terhadap telur-telur hewan, yaitu pembuahan dalam disebut internal, pembuahan luar disebut eksternal. Pembuahan internal terjadi di dalam tubuh hewan betina. Pertemuan spermatozoid dan sel telur terjadi di dalam tubuh hewan. Contohnya pada jenis burung dan serangga. Nah, itu termasuk pembuahan internal. Nah, ada lagi pembuahan eksternal. Di pembuahan eksternal ini terjadi di luar tubuh hewan betina. Pertemuan spermatozoid dan sel telur terjadi di luar tubuh hewan. Contohnya ikan dan amfibi. Apa itu amfibi? Amfibi adalah hewan bertulang belakang. Contohnya katak dan buaya. Hewan amfibi hidup di 2 alam, di air dan di daratan. Selanjutnya melahirkan atau disebut vivipar. Hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan antara lain ada sapi, kuda, harimau, orangutan, pesut, lumba-lumba, dan paus. Pada hewan vivipar, bayi hewan yang baru lahir akan disusui dan diasuh oleh induknya. Hewan yang menyusui anaknya disebut mamalia. Yang terakhir ada bertelur dan melahirkan disebut ovovivipar. Selain hewan ovipar dan vivipar, ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan atau disebut dengan ovovivipar. Pada hewan ovovivipar, pertemuan spermatozoid dan sel telur akan berkembang menjadi embrio. Embrio kemudian dibungkus oleh cangkang, namun tetap berada di dalam tubuh induknya. Embrio tidak mendapatkan makanan dari induknya, melainkan dari cadangan makanan di dalam telur. Setelah embrio berkembang sempurna, telur menetes di dalam tubuh induk betina. Bayi hewan tersebut kemudian keluar dari tubuh induk betina. Contoh hewan yang berkembang biak secara ovovivipar.
antara lain ikan pari, hiu, macan, dan beberapa jenis ular. Nah, anak soleh dan soleha, itulah tadi perkembangbiakan generatif. Ada ovipar, vivipar, ovovivipar. Selanjutnya, kita akan belajar mata pelajaran IPS. Anak-anak buka halaman 46. Nah, di materi pembelajaran IPS ini kita akan belajar tentang pengaruh kondisi geografis terhadap kehidupan ekonomi di negara-negara ASEAN. Nah, di sini ada beberapa jenis hewan dijadikan ikon negara tertentu karena populasi hewan tersebut banyak atau hanya terdapat di negara tersebut. Misalnya, gajah yang dijadikan ikon negara Thailand. Thailand merupakan salah satu negara anggota ASEAN. Negara-negara anggota ASEAN merupakan negara-negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara, kecuali Timur Leste yang belum masuk negara ASEAN. Anak-anak dibuka halaman 47 sampai 49. Di sini ada beberapa negara ASEAN. Di sini ada 10 negara. Yang pertama ada Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Thailand, Filipina, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam. Nah, selain ada negara, di sini juga ada kondisi geografis dan ekonomi. Nah, anak-anak di rumah bisa dibaca untuk kondisi geografisnya dan kondisi ekonominya. Selanjutnya, kita akan belajar bahasa Indonesia. Anak-anak buka halaman 50. Ustazah akan bacakan laporan tentang salah satu jenis unggas. Mohon diperhatikan. Burung pelikan. Pelikan merupakan burung berparuh panjang dan berkantung. Kantung pada paruh pelikan menjadi ciri bagi unggas ini. Kantung tersebut berfungsi sebagai tempat untuk menampung makanannya yang berupa ikan. Ikan-ikan di sungai atau rawa ditangkap dan dikumpulkan pelikan di dalam kantung di paruhnya. Setelah terkumpul, barulah pelikan menelan dan mencernanya. Selain berparuh panjang dan berkantung, pelikan memiliki sayap yang panjang. Panjang sayap unggas ini biasanya mencapai 2,7 meter. Sayap-sayap tersebut membantu pelikan untuk terbang di udara, baik untuk mencari makan ataupun bermigrasi. Burung pelikan biasa hidup di danau, rawa, sungai, atau laut. Hewan ini dapat dijumpai hampir di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Salah satu tempat untuk menjumpai pelikan di Indonesia adalah Taman Safari dan Kebun Binatang. Nah, tadi laporan tentang salah satu jenis unggas burung pelikan. Nah, anak-anak kalau ingin mengetahui informasi dalam laporan, anak-anak harus membaca laporan dengan teliti. Selanjutnya, anak-anak buka halaman 53. Di halaman 53 ini kita akan belajar PKN. Nah, anak-anak sudah dibuka halaman 53. Ustazah akan bacakan cerita yang ada di atas. Tony adalah anak yang menyayangi hewan. Tony seringkali memberi makan kucing-kucing liar di lingkungan tempat tinggalnya. Kucing-kucing tersebut terlantar dan tidak ada yang memelihara. Ada kucing yang sangat kurus dan ada pula yang terluka. Tony merasa kasihan dan ingin memelihara kucing-kucing tersebut. Tony pun membawa kucing-kucing tersebut pulang. Tony meminta izin kepada ayah dan ibu untuk memeliharanya. Namun, ibu dan ayah keberatan jika Tony memelihara terlalu banyak kucing. Ibu khawatir Tony akan kerepotan memelihara dan menjaga kebersihan rumah. Jika Tony memelihara banyak kucing, namun Tony bersikeras ingin memelihara mereka. Sikap Tony dalam cerita tersebut merupakan penerapan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak masih hafal bunyi Pancasila keempat? Ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan.
Selanjutnya, anak-anak buka halaman 54. Nah, coba perhatikan materi yang ada di atas. Penerapan nilai sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari antara lain sebagai berikut. Pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Ketiga, mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama dengan asas kekeluargaan. Keempat, keputusan musyawarah yang diambil harus dilaksanakan dan dapat dipertanggungjawabkan bersama. Anak soleh dan solehah, pada cerita Tony yang ada di halaman 53 termasuk penerapan nilai sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Poin yang pertama, kedua, ketiga, apa keempat? Ya, benar, yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama dengan asas kekeluargaan. Jadi, anak-anak kalau ingin memelihara hewan, Ustazah harapkan harus nanya dulu ke ayah, ke bunda, boleh atau tidak, ya, harus musyawarah dulu kepada orang tua. Selanjutnya, pembelajaran SBDP. Nah, coba diperhatikan di sini untuk pembelajaran SBDP tentang membuat patung dari bubuk kertas. Nah, sebelumnya di subtema 1 anak-anak sudah belajar membuat patung dari bahan lunak. Nah, seperti plastisin. Nah, di sini ada membuat patung hewan menggunakan bahan lunak. Apa aja bahan lunak? Ya, bisa plastisin, bisa tanah liat, ya. Itu bisa dijadikan patung. Nah, di sini kita akan belajar membuat patung dari bubuk kertas. Nah, di halaman 55 ini ada langkah-langkahnya dan ada juga bahan-bahannya. Anak-anak, kalau ingin mencoba membuat patung dari bubur kertas, anak-anak bisa melihat langkah dan bahan-bahannya yang ada di halaman 55. Sekarang anak-anak buka halaman 58. Nah, di halaman 58 ini di pembelajaran 3 kita akan belajar IPA. Nah, sebelumnya kita di pembelajaran 1 sudah belajar IPA tentang ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Nah, di sini kita akan belajar embiro. Nah, anak-anak buka halaman 59. Nah, di sini embiro hewan ovipar dilindungi oleh cangkang telur. Nah, seperti apa hewannya? Contoh hewannya? Ya, bisa burung, ayam, bebek. Nah, itu termasuk embiro hewan ovipar. Yang kedua, termasuk embiro hewan vivipar, berada dalam tubuh induk betina, tidak dilindungi cangkang telur. Coba perhatikan gambar yang ada di halaman 59 yang kedua, embiro hewan vivipar. Gambar apakah itu? Hewan apakah itu? Ya, itu hewan kambing. Nah, selain kambing yang termasuk hewan vivipar, ada hewan apa lagi? Ya, ada sapi, ada paus, ya. Selanjutnya ada embiro hewan ovovivipar. Nah, tumbuh dan berkembang dikeluarkan dari tubuh induk betina seperti melahirkan. Coba perhatikan gambar apakah itu? Hewan apakah? Ya, hewan lumba-lumba. Anak soleh dan solehah, tadi adalah perbedaan proses perkembangan hewan ovipar, embiro hewan vivipar, dan embiro hewan ovovivipar. Nah, mudah-mudahan anak-anak di rumah bisa dipahami materi yang sudah disampaikan sama Ustazah. Untuk tugasnya sebagai berikut. Mungkin itu saja pembelajaran tematik 6A, subtema 2, pembelajaran 1, 2, dan 3. Semoga apa yang sudah Ustazah sampaikan, anak-anak bisa memahaminya. Ustazah harap anak-anak di rumah untuk selalu jaga kesehatan, tetap semangat ibadah dan belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.